Ayah bunda, dunia kita berubah cepat. Perubahan ini tidak hanya terasa dalam teknologi, tetapi juga dalam nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kita sebagai orang tua, perlu menyadari betapa dinamisnya dunia tempat anak-anak kita tumbuh. Anak-anak kini tumbuh di era digital, di mana gawai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terpapar pada informasi dan hiburan tanpa batas, yang bisa memberikan dampak positif maupun negatif, di mana informasi mengalir deras ke genggaman mereka. Setiap saat, mereka dapat mengakses berita, opini, dan berbagai macam konten dari seluruh dunia. Ini memberikan kesempatan belajar yang luar biasa, tetapi juga risiko terpapar pada informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Tantangan kita sebagai orang tua pun semakin kompleks, tidak hanya sekadar memberikan pendidikan formal dan memenuhi kebutuhan materi. Kita juga harus membekali mereka dengan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Bukan hanya soal lingkungan sekitar, tempat mereka berinteraksi dengan teman dan keluarga, tapi juga dunia maya yang masuk ke kamar mereka. Dunia maya ini menawarkan berbagai peluang, tetapi juga menyimpan potensi bahaya yang perlu kita waspadai. Tugas kita bukan sekadar membesarkan anak, memberi mereka makan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi membangun generasi tangguh, generasi yang siap menghadapi segala tantangan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Anak yang kuat secara mental, mampu mengatasi stres, tekanan, dan kegagalan dengan tegar, punya nilai yang menjadi kompas moral dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, dan mampu membedakan benar salah di tengah lautan konten. Mereka harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk menyaring informasi yang relevan dan akurat. Ketangguhan ini tidak lahir dalam semalam, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi dari kita sebagai orang tua. Tapi dibangun perlahan, dengan cinta, kasih sayang dan perhatian yang tulus, kesabaran, dalam membimbing dan mendampingi mereka melewati masa-masa sulit, dan ilmu. Kita harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nilai rapor penting, tapi bukan segalanya. Jangan hanya fokus pada prestasi akademis. Apakah anak kita mampu mengelola emosi, mampu mengenali dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang sehat, punya empati, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan bertindak dengan penuh kasih sayang. Prinsip hidup memiliki keyakinan yang kuat dan teguh dalam menghadapi godaan dan tekanan dari lingkungan sekitar. Inilah bekal utama mereka menghadapi kehidupan, jauh lebih berharga daripada sekadar gelar atau jabatan. Jauh setelah lepas dari pengawasan kita. Ketika mereka harus membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Kita adalah arsitek karakter anak. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap tindakan dan keputusan kita, baik yang besar maupun yang kecil, membentuk masa depan mereka. Mari kita berikan contoh yang baik dan menjadi panutan yang positif bagi mereka. Jangan ragu ayah bunda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari keluarga Anda sendiri. Dengan niat lurus, ilmu dan doa, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita. Kita bisa menjalankan amanah besar ini. Amanah untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Mari belajar bersama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam perjalanan menjadi orang tua yang lebih baik. Demi melahirkan generasi yang cerdas, memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, berakhlak, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, dan tangguh. Generasi yang siap menghadapi segala rintangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang cerah bagi anak-anak kita, dan bagi generasi penerus bangsa. Untuk membangun generasi tangguh, generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, kita butuh pengasuhan holistik, sebuah pendekatan yang melihat anak secara menyeluruh, seimbang di 4 pilar utama kehidupan. Keseimbangan ini penting agar anak dapat berkembang secara optimal. Fisik, kesehatan tubuh yang prima adalah fondasi utama. Emosi, kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan. Intelektual, pengembangan kemampuan berpikir dan belajar. Dan spiritual, pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur. Pilar fisik, pastikan anak sehat dengan memberikan perhatian pada kesehatan mereka sejak dini. Cukup makan, nutrisi yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan, tidur,
istirahat yang cukup memulihkan energi dan meningkatkan konsentrasi dan olahraga. Aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kesehatan mental. Tapi jangan berhenti di situ. Kesehatan fisik saja tidak cukup. Anak juga butuh kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Mengenali, mengelola emosi yang dirasakan, dan mengekspresikan perasaan. Dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ajarkan mereka nama-nama emosi, agar mereka dapat mengidentifikasi apa yang mereka rasakan. Beri ruang untuk mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Ciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Pilar intelektual bukan sekadar ranking di sekolah, tapi rasa ingin tahu, dorongan untuk terus belajar dan menggali hal-hal baru, kreativitas, kemampuan untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide inovatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan yang sangat penting di era modern ini. Pilar spiritual, hubungan dengan Tuhan, keyakinan yang memberikan makna dalam hidup, nilai moral, dan tujuan hidup. Arah yang jelas dalam menjalani kehidupan. Keempat pilar ini harus tumbuh bersama, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Saling menguatkan, menciptakan sinergi yang positif. Jangan hanya fokus pada satu sisi, karena akan menyebabkan ketidakseimbangan. Rawat semuanya dengan seimbang. Berikan perhatian yang sama pada setiap aspek perkembangan anak. Seperti merawat tanaman, setiap aspek membutuhkan nutrisi yang berbeda. Semua butuh perhatian agar tumbuh kokoh. Dengan akar yang kuat dan batang yang tegak, anak yang seimbang di keempat pilar, memiliki fondasi yang kuat dalam hidupnya, akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Dengan karakter yang kuat dan kepribadian yang positif. Inilah fondasi generasi tangguh. Generasi yang siap membangun masa depan yang lebih baik. Mari rawat keempat pilar ini setiap hari. Jadikan ini sebagai prioritas utama dalam pengasuhan anak. Hasilnya, anak tumbuh kuat, bahagia dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan siap menghadapi dunia. Dengan segala tantangan dan peluangnya. Pengasuhan holistik membutuhkan dua sayap yang sama pentingnya, yang saling melengkapi dan memperkuat. Bayangkan seekor burung yang mencoba terbang hanya dengan satu sayap. Tentu saja tidak akan bisa mencapai ketinggian yang diinginkan. Salah satu sayap adalah ilmu pengetahuan modern, yang terus berkembang dan memberikan wawasan baru tentang perkembangan anak. Sayap lainnya adalah nilai spiritual, fondasi moral yang membimbing anak dalam setiap langkah kehidupannya. Ilmu memberi kita pemahaman yang mendalam tentang perkembangan otak anak, bagaimana mereka belajar, dan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Iman, di sisi lain, memberi kompas moral yang kuat, memberikan tujuan akhir yang jelas dalam pengasuhan, dan menanamkan nilai-nilai luhur. Ilmu tanpa iman bisa terasa kering dan hampa, hanya berisi fakta tanpa makna yang mendalam. Sebaliknya, iman tanpa ilmu bisa menyesatkan, berpotensi mengarah pada praktik pengasuhan yang tidak efektif atau bahkan berbahaya. Oleh karena itu, gabungkanlah keduanya dalam setiap aspek pengasuhan Anda. Ajarkan anak-anak kita untuk salat, dan jelaskan manfaatnya secara ilmiah. Bagaimana gerakan dan bacaan dalam salat dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Pahami mengapa anak mengalami tantrum, dan selalu landasi respons Anda dengan empati dan rasa syukur atas kehadiran mereka dalam hidup Anda. Tanamkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sejak dini. Nilai-nilai ini akan menjadi benteng spiritual yang melindungi anak dari pengaruh buruk. Ketika anak-anak kita menghadapi pilihan yang sulit dalam hidup, kompas iman yang telah kita tanamkan akan menuntun mereka menuju jalan yang benar. Sebagai orang tua, kita pun akan merasa lebih tenang dan damai, karena kita tahu bahwa pengasuhan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar membesarkan anak. Dengan menyeimbangkan kedua sayap ini, ilmu dan iman, pengasuhan akan menjadi lebih kokoh, bermakna, dan penuh berkah. Mari kita terus belajar, berkembang, dan menyeimbangkan keduanya dalam setiap langkah perjalanan pengasuhan kita. Karena inilah kunci untuk membesarkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi spiritual dan baik dalam theory. Dalam keluarga, ayah dan bunda adalah dua nahkoda yang saling melengkapi. Anak butuh kehadiran aktif keduanya untuk tumbuh seimbang. Ayah mewakili logika, ketegasan, dan visi ke depan, mengajarkan disiplin dan keberanian. Bunda adalah sumber empati, kehangatan, dan pelabuhan emosi, mengajarkan kasih sayang dan ketenangan. Kolaborasi adalah kunci. Ayah dan bunda satu tim, saling mendukung, saling menghormati. Anak perlu melihat orang tuanya kompak, agar merasa aman dan belajar tentang kemitraan.
Sentuhan ayah dan bunda sama pentingnya tak tergantikan. Ketika keduanya bekerja sama, anak belajar arti cinta dan keluarga. Inilah pondasi keluarga yang kuat. Anak laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, termasuk cara kerja otaknya. Anak laki-laki cenderung aktif fisik, suka belajar sambil bergerak, dan lebih sulit mengungkapkan perasaan. Untuk terhubung, masuk ke dunianya, bermain bersama, bicara sambil beraktivitas. Anak perempuan lebih mudah menghubungkan logika dan emosi, suka bercerita dan ekspresif. Kuncinya, dengarkan, tatap matanya, validasi perasaannya. Memahami perbedaan ini mencegah kita salah paham. Tidak melabeli anak aktif sebagai nakal, atau anak cerewet sebagai rewel. Berikan stimulasi sesuai fitrah, ruang gerak untuk anak laki-laki, ruang bicara untuk anak perempuan. Dengan pendekatan tepat, anak tumbuh optimal sesuai rancangan Tuhan. Setiap anak unik, tugas kita menyesuaikan cara asuh. Hargai keunikan mereka, bantu mereka berkembang maksimal. Inilah seni pengasuhan yang efektif. Setiap anak punya tangki cinta yang harus diisi setiap hari. Bahasa kasih adalah kunci, ada 5, yaitu kata-kata peneguhan, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, dan sentuhan fisik. Temukan bahasa kasih utama anak, ini jembatan komunikasi paling efektif. Anak dengan bahasa kata-kata butuh pujian dan dorongan. Anak dengan bahasa waktu butuh kehadiran penuh, bukan sekadar fisik. Hadiah dan pelayanan juga penting bagi sebagian anak. Begitu pula sentuhan fisik seperti pelukan. Observasi anak, isi tangki cintanya dengan cara yang ia pahami. Dengan begitu, anak merasa dicintai dan aman. Kelekatan yang kuat jadi fondasi tumbuh kembangnya. Bahasa kasih mempererat hubungan orang tua dan anak. Anak-anak meniru, bukan sekadar mendengar nasihat. Keteladanan adalah pendidikan paling kuat. Apa yang kita lakukan, itulah yang mereka serap. Konsistensi antara ucapan dan perbuatan sangat penting. Jadikan rumah sebagai sekolah keteladanan, tunjukkan kejujuran, kesabaran, dan saling menghormati. Minta maaf saat salah, ucapkan terima kasih, dan tunjukkan kasih sayang. Anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Keteladanan adalah warisan terbaik untuk anak. Inilah yang membentuk karakter mereka selamanya. Pengasuhan butuh visi bersama, kompas yang menuntun setiap langkah keluarga. Ayah dan bunda perlu duduk bersama, rumuskan nilai utama dan tujuan keluarga. Visi ini jadi dasar aturan dan kebiasaan sehari-hari. Saat bingung, kembalilah ke visi, apakah keputusan ini sejalan. Komunikasi rutin penting agar visi tetap hidup dan langkah tetap seirama. Jadwalkan waktu khusus untuk diskusi dan evaluasi pola asuh. Dengan visi dan komunikasi, ayah dan bunda jadi tim solid, keluarga pun melaju ke tujuan bersama dengan mantap. Mengasuh anak itu seni yang dinamis, bukan formula kaku. Setiap anak unik, setiap usia punya kebutuhan berbeda. Observasi adalah kunci, amati minat, bakat, dan kebutuhan anak. Sesuaikan pola asuh dengan fase perkembangan. Balita butuh aturan jelas, remaja butuh diskusi dan kepercayaan. Jadilah orang tua yang adaptif, siap belajar dan berubah. Aturan yang efektif tahun lalu bisa jadi perlu diubah tahun ini. Fleksibilitas adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Dengan menyesuaikan diri, kita jadi orang tua yang relevan dan dibutuhkan anak. Anak pun tumbuh optimal sesuai zamannya. Perjalanan pengasuhan memang penuh tantangan, tapi setiap usaha adalah investasi jangka panjang. Pengasuhan holistik hari ini adalah benih untuk masa depan. Anak tumbuh jadi pribadi cerdas, matang emosi, dan punya pegangan spiritual. Mereka mampu membangun hubungan sehat, mengelola stres, dan tahu tujuan hidup. Hubungan hangat yang dibangun sejak dini akan terus terjaga hingga dewasa. Tak ada kebahagiaan lebih besar selain melihat anak tumbuh utuh dan bahagia. Mari terus belajar, berbenah, dan bergandengan tangan sebagai tim. Bangun fondasi kokoh dengan ilmu dan iman. Dari rumah sederhana, lahir generasi tangguh dan berakhlak mulia. Inilah warisan terbaik untuk masa depan bangsa.